Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus saminu wal ishruna. Al-haditsus saminu wal ishruna. An Abi Najihil Irbad An Abi Najihil Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'izatan wajilat minhal qulub. Wa zarafat minhal uyun. Faqul ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Fa'ausina. Qala usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Wasam'i wa ta'at. Wa anta ammara alaikum abdu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Silakan dibaca dulu terjemahan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas hadis kita ini. An Abi Najih Irbad bin Sariyah. Berarti hadis ini bersumber dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu telah menasehati kami mau'izatan, dengan sebuah mau'izah, wajilat minhal qulub, yang mau'izahnya itu, nasihatnya itu menggetarkan hati kami. Jadi nasihat Rasulullah itu tentunya semuanya adalah menggetarkan hati, tapi ada kalanya Rasulullah itu terasa begitu dalam perasaan itu. Mau'izah Rasulullah itu begitu dalam sehingga orang-orang yang mendengarnya merasa, ya Allah, ya Rasulullah, ini mau'izah ini seperti orang yang mau berpisah. Seperti yang kita sudah bahas, orang-orang dulu kalau seandainya jumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang pintar, mereka meminta dinasehati.
Jadi kalau kita dinasihati orang bagus apa tidak? Bagus. Cuma kadang-kadang hati kita ini nggak bagus. Iya kan? Ya, saya mengakui, kita sini harus mengakui bahwa kadang-kala itu dia, bukan kadang-kala lagi, seringnya kita itu justru marah kalau kita dinasihati. Padahal kebiasaan orang-orang baik itu adalah mereka meminta nasihat. Jadi kalau zaman sekarang ini kita sudah belajar ini hadis ini, kalau ada orang menasihati kita terima. Ya, itu tanda dia kasih sayang. Bahkan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau ada orang menasihati kita berarti dia mau menegakkan agama. Wazarafat minhal uyun, sehingga air mata kami pun berlinang. Jadi mereka mendengarkannya itu menangis, mereka mendengarkan mau'izah dari Rasulullah. Maka mereka pun berkata, faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi. Ya Rasulullah, nasihatmu ini seperti nasihat orang yang mau berpisah gitu ya. Seperti nasihat orang yang mau berpisah. Fa'ausina, seandainya demikian ya Rasulullah, berikanlah kami wasiat. Wasiat itu maksudnya nasihat. Berikanlah kami nasihat kata dia. Qala, berkata Rasulullah, usikum. Nah ini seringkali kita dengar ini pada waktu hari Jumat ya kan. Usikum bitaqwallah, kata khatib. Aku wasiatkan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah. Jadi yang dikatakan khatib itu mencontoh perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Kata Rasulullah itu dia, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was'am'i wa ta'ah, dengarkan dan taat. Ya. Dengarkan dan taat. Tunduk dan patuh, taat itu dia. Wasam'i wa ta'ah wa anta ammaru alaikum abdun. Seandainya yang menjadi pemimpin kamu itu adalah seorang budak. Ini termasuk daripada perintah Rasulullah. Kalau disuruh presiden kita vaksin, apa yang kita lakukan? Vaksin. Ya, disuruh kita vaksin. Wah, bapak ini antek Jokowi, anauzubillah. Wah, bapak ini dia sudah menjadi di bawah kaki tangan pemerintah. Bukan begitu. Kita melakukannya karena perintah Rasulullah. Rasul yang suruh kita. Rasul menyuruh kepada kita. Seandainya kalau kamu dikuasai, kalau kamu itu berada dalam sebuah kekuasaan, kamu berada dalam daerah tersebut, lalu kamu diperintah wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Itu tunduk kita itu sebagai bukti kita mendengarkan perkataan Rasulullah. Jadi taatnya kita kepada pemimpin itu taat yang apa namanya? Kalau bahasa orang asahan bertelangki, apa namanya itu? Berkaitan dia, ada batu loncatan gitu dia. Bukan kita semata-mata karena taat kepada dia, cuma untuk taat kepada dia ini karena perintah Rasulullah. Dan tentu saja perintah Rasulullah ini adalah hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Pak, kan nggak ada di situ katanya harus taat sama presiden. Kan nggak ada, apalagi katanya nama Jokowi misalnya begitu dia. Kan nggak ada dalam hadis itu. Saya sampaikan, bahkan lebih daripada itu. Kita baca hadisnya. Wasam'i wa ta'ah wa an ta'ammaru alaikum abdun. Bahkan seandainya yang menjadi pemimpin kalian itu seorang hamba. Jokowi hamba atau orang merdeka? Orang merdeka. Saya bukan anteknya Pak Jokowi. Tidak punya hubungan sama sekali. Kecuali dia adalah pemimpin dan kita adalah rakyat, ya kan? Bukan PNS, bukan tidak terima gaji kita dari situ. Tapi karena kata Rasulullah kita disuruh taat, maka kita pun harus taat. Kecuali dia menyuruh kita untuk berbuat zalim, ya. Kecuali kita
disuruh untuk berbuat zalim. Tapi kalau itu bukan kezaliman, maka kita harus taat. Bukan mau sok-sokan, supaya kita menjadi warga negara yang taat hukum. Bukan itu niat pertamanya. Karena kita ingin mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan perintah Rasulullah itu sama dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu taat kepada Allahnya dulu, taat kepada Rasulullah. Kita sambung lagi di sini dia. Fa innahu man ya'is minkum. Itu sambungannya kan? Fa innahu man ya'is minkum fasayarah ikhtilafan katsiran. Nanti ini di masa Rasulullah, orang-orang setelah kalian, kelompok kalian ini, maksudnya di masa para sahabat, mereka itu akan banyak menemukan ikhtilaf, perbedaan pendapat, macam kita sekarang inilah, iya kan? Kalau kita masih ingat dulu waktu masa 0102 itu dia, tetangga bisa ribut, iya kan? Saling saudara pula merasa bermusuhan, seolah-olah urusan itu besar kali. Kadang-kadang kita pun besar kali urusan itu, padahal 4-5 tahun sudah siap, tak tahu lah kata siapa itu. Tapi gara-gara perselisihan itu banyak mengakibatkan. Maka dari itu kata Rasulullah SAW begini, contoh begini. Kalau seandainya kita tengok sekarang ini banyak perpecahan, itu wajar apa tidak? Wajar. Kenapa? Perbedaan pendapat itu memang kata Rasulullah itu sudah ada, gitu dia. Orang yang setelah kalian ini nanti kalau dia masih hidup, dia akan melihat banyak terjadi perbedaan pendapat. Kalau begitu, apalah kira-kira yang harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka bagi kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi yang kita disuruh itu bukan mengikuti sunnahnya Pak Jokowi, bukan. Kalau kita taat kepada presiden, itu bukan karena kita mau mengikuti sunnahnya beliau, bukan. Tapi kita itu mengikuti sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah SAW wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdiyyin. Kalau kamu tengok nanti banyak perpecahan, kata Rasulullah, maka ikutilah sunnahku, kebiasaannya Rasulullah. Siapa lagi kalau nggak ada kita temukan? Kebiasaannya para khulafa'ur rasyidin. Siapa itu dia? Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Thalib. Ini yang mau kita ikuti mereka. Ya, sunnah-sunnah mereka yang mau kita ikuti. Seandainya terjadi seperti ini, macam mana caranya? Tengok Rasulullah kayak mana perkataan Rasulullah. Coba kita bayangkan, apa kira-kira hikmah di balik sunnati, kata Rasulullah, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maksudnya sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Coba berikan kita di sini diskusi, coba. Apa nggak cukup rupanya sunnah Rasulullah saja? Sehingga harus kata Rasulullah, sunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Kalau Bapak pernah berobat ke rumah sakit? Pernah nggak berobat itu waktu pulang dikasih resep banyak obatnya? Kepalanya yang sakit. Tapi bukan cuma obat sakit kepala, ada obat sakit kepala, ada obat lambung, ada obat tenggorokan, banyak dikasih obatnya. Paham maksudnya? Kenapa nggak makan obat sakit kepala saja? Kan cuma kepala yang sakit. Kenapa harus makan obat lambung? Ini kurang cas, itu udah makan lagi. Coba kira-kira apa sebab itu dia? Kenapa hanya sunnahnya? Kenapa harus ada sunnahnya para sahabat Rasulullah? Apa nggak cukup rupanya sunnah Rasulullah saja? Sehingga kita harus ikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kenapa rupanya? Jawabannya sederhana. Karena yang paling mengerti sunnahnya Rasulullah diterjemahkan dalam kehidupan nyata siapa? Sunnahnya para sahabat yang 4 itu.
Jadi kalau kita mentok pakai sunnahnya Rasulullah saja, kadang-kadang kita melihat ini kayak mana maksudnya ya, gitu dia. Maka kita butuh penjelasan. Kalau kita tengok kitab undang-undang, ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, tapi nanti ada di bawah itu dia bab penjelasan. Macam kita sekarang ini belajar undang-undang yayasan, Bang Riko ini habiskan waktu banyak dia belajar undang-undang yayasan. Malah saya nengok-nengoknya, saya kirim WA, Bang, tolong ini, selesaikan itu dia. Dia mau yang bapak-bapak yang baca itu dia, yang dari 100 berapa halaman itu dipotong-potong, jadi sebenarnya sekitar 50-an halaman. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang dijelaskan dalam hadis berbeda konteksnya, tapi harus relevan kita kerjakan. Untuk melihat contohnya, mungkin tidak terjadi di masa Rasulullah, tapi nanti terjadinya di masa para sahabat yang 4 tadi ini. Sehingga bukan berarti kita ikut sunnahnya para sahabat. Karena ada orang begini, kalau seandainya Nabi udah buat, kenapa ikuti sahabat? Ini kan goblok sekali nih dia, coba. Sampai ada orang pak begitu. Nauzubillah min zalik. Saya alhamdulillah kita sadar di sini dia. Sampai ada itu manusia yang begini kan, Nabi Muhammad ini hadisnya, sementara ini perkataannya Imam Syafi'i. Mana mau kamu ikuti? Imam Syafi'i apa Nabi Muhammad? Ada kan begitu? Ada yang begitu. Zero sum game nama itu dia. Apa dia? Kalau orang nengok satu, kalau nggak satu, kalau nggak Z, A. Kalau nggak A harus Z gitu dia. Dia tidak bisa melihat apa namanya hubung kait antara kedua belah pihak itu dia. Seolah-olah kalau sudah harus Nabi, maka semuanya itu jadi salah gitu dia. Bukan begitu melihatnya. Tapi bayan, hubungannya itu bayan. Apa namanya? Penjelasan. Berapa kali Rasulullah sholat tarawih? Berapa rakaat Rasulullah sholat tarawih? Berapa kali Rasulullah sholat tarawih yang rame-rame itu? Kalau seandainya mau kita kerjakan pas seperti Rasulullah, apa nggak kacau kita pak? Tapi sunnahnya Rasulullah itu dijelaskan bagaimana perilakunya para sahabat. Satu nggak sahabatnya? Nggak. Ada Abu Bakar. Siapa lagi? Ada Umar. Ada siapa lagi? Sama nggak Umar dengan Abu Bakar? Ada perbedaan pak. Ada perbedaan. Contoh ini ya. Pada waktu Nabi Muhammad meninggal. Setelah meninggal maka digantikan oleh Abu Bakar. Oleh Abu Bakar, orang-orang yang dulu berperang bersama Rasulullah, yang sudah berjasa kepada agama Islam, itu bahkan tidak diberi jabatan. Tidak diberi jabatan, Pak. Ibaratnya tim ses, begitu menang, nggak dapat kue. Oh, zaman sekarang macam mana itu deh? Oh, gawat itu dia. Buat status kata Bang Moda. Barisan sakit hati. Iya kan? Nah, pakai nama, jangan pakai nama kita. Ini Bang. Bang Badawi ini sampai seluruh dunia ini apa kita dibuatnya? Ngajarin kita dibuatnya ini dia. Barisan sakit hati. Tapi oleh Abu Bakar itu tidak diangkat. Datang Umar mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa si Fulan begini? Kenapa si Fulan tidak diberi ini? Kenapa si Fulan tidak diberi ini? Apa jawaban Abu Bakar? Biarlah mereka yang heroik tetap menjadi heroik. Jangan rubah statusnya. Kalau hari ini kita membuat yayasan dengan mengeluarkan uang kita, jangan berniat supaya 20 tahun lagi kita dapat apa. Mana ini kita ini? Sekali kita menjadi donatur, sampai mati kita menjadi donatur. Kenapa ada yang berpikir ini? Hari ini kita berikan, supaya nanti kita mendapatkan. Sama Abu Bakar, orang yang sudah habis-habisan itu dia. Jangankan hartanya, jiwanya dikorbankannya. Itu Khalid itu kalau dibuka bajunya pak, itu nggak ada itu dia tempat untuk menyabat lagi dia. Paham nggak maksudnya itu apa? Sudah habis badannya itu, sayatan itu dia. Sudah habis sayatan di badannya itu dia. Adakah mereka berpikir seperti itu? Umar dan Abu Bakar berbeda pendekatannya. Kata Abu Bakar,
biarlah mereka yang sudah habis-habisan di dunia ini, jangan dirubah statusnya menjadi penerima. Sebab dulu mereka adalah pemberi. Dan tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nggak mau Abu Bakar, Pak. Kalau kita kan mungkin logika kita kan seperti itu kan. Siapa yang sudah pemberiannya paling banyak, tentu dia yang harus mendapatkan lebih banyak. Logika setan kita datang itu, Pak, ya kan. Kalau aku sudah begini, apa yang nanti akan aku dapatkan gitu. Logikanya Abu Bakar nggak seperti itu. Begitu juga logika Rasulullah. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang zaman sekarang kita beri istilah itu namanya Khawarij itu dia. Tapi saya nggak mau ke situ. Panjang ininya. Kita masukkan, kita fokus lagi sini. Perbedaan antara sunnahnya Abu Bakar dengan perbedaan dengan sunnahnya Umar. Berlalu waktu, berlalu masa, mangkat Abu Bakar Siddiq, meninggal beliau. Siapa menggantikan? Umar. Pada waktu itu apa yang terjadi? Orang-orang yang sudah berjasa itu maka diangkat menjadi pemimpin. Berbeda apa tidak pendekatannya? Berbeda pendekatannya. Lalu kita bilang kalau begitu, wah ini Umar ini nggak ngikuti Abu Bakar, sesat berarti. Zaman sekarang Pak, orang suka menyesatkan. Lain sedikit sesat, asal lain sedikit dari dia sesat. Mau dia saja yang betul. Apa dipikirnya itu dia surga itu hanya satu gang saja, Pak? Rumah dia, rumah mertuanya, rumah iparnya, satu gang itu saja lah dia. Orang lain nggak ada yang masuk surga. Hanya sepahaman dia saja yang boleh masuk surga. Lain daripada itu ke neraka semuanya. Nauzubillah, nauzubillah. Pendekatan Umar dengan pendekatan Abu Bakar sama apa tidak? Berbeda. Tapi kata Rasulullah, sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang diberikan petunjuk. Jadi kalau ada orang yang hari ini memberikan pengorbanan, jangan dirubah. Nanti kalau sudah sukses, kalau kita mendapatkan, oh jangan begitu. Hari ini heroik, sampai mati kita akan tetap heroik. Hari ini kita sebagai pemberi, jangan sampai tangan kita itu di bawah. Jangan sampai. Hari ini kita tercatat sebagai pendiri yayasan, sampai mati kita ini adalah orang yang dianggap sebagai pendiri yayasan. Jangan kita berpikir nanti kita dapat apa dari yayasan ini, apa bagiannya, bagaimana ininya. Sama juga, tapi dalam pendekatannya Umar ibn Khattab, orang-orang itu sudah teruji imannya. Orang-orang seperti itu sudah digembleng oleh Rasulullah. Jadi mereka lah yang pantas untuk mengemban amanah. Tapi kan sama niatnya, sama-sama untuk baik. Bukan berarti kalau begitu, ya mereka ini layak diberikan hadiah. Bukan itu. Tapi mereka ini adalah didikan oleh Rasulullah. Jadi kalau mereka diberikan amanah, mereka yang paling cocok. Karena mereka yang sudah dididik oleh Rasulullah SAW. Maka diantar oleh Umar, kamu jadi gubernur di Syam, kamu jadi gubernur di mana-mana tempat itu dia. Sehingga para didikannya Rasulullah itu ketika mereka menjadi seorang pemimpin, luar biasa. Ya. Luar biasa mereka ketika seorang sudah menjadi pemimpin. Abu Ubaidah itu pernah diangkat Umar untuk menjadi pemimpin di sebuah tempat. Begitu juga Mu'az bin Jabal. Masih ingat kan Mu'az bin Jabal, sering kita bahas itu dia. Ya kan? Muridnya Rasulullah itu dia, yang pernah diantar ke Yaman oleh Rasulullah itu dia. Maksudnya disuruh tugas ke Yaman. Di masa Umar, Mu'az bin Jabal itu jadi pemimpin juga, diantar oleh Umar juga jadi pemimpin. Mereka hidup di tempatnya. Sama Umar bin Khattab, ini kan sudah banyak nih harta ini. Bukan seperti zaman dulu, sudah banyak ini. Ghanimah dan segala macam. Sudah banyak. Diantar duit, Pak. Beribu-ribu dinar mungkin diantar. Kata Umar, kamu antar kepada dia. Nanti kamu tunggu sebentar, jangan langsung pulang, katanya. Maka diantar, mas ini. Sampai ke tempat itu diantar. Maka ditunggunya apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, Abu Ubaidah tersebut dengan emas tersebut. Maka dia memanggil istrinya. Dipanggil istrinya, uang ini dibagi-bagikan kepada orang.
sampai tidak menyisakan sepeser pun. Inilah didikannya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu pantaslah pikirannya Umar, sayang ini orang ini yang sudah digembleng sedemikian bagusnya tidak diberikan amanah, karena mereka ini sudah apa namanya zaman sekarang itu dia sudah cum laude, sudah bagus. Umar juga antar uang ini kepada Muaz bin Jabal, maka diantar uang ini sedemikian banyak kepada Muaz bin Jabal, ditunggu uang yang banyak ini diantar kemana-mana sama Muaz bin Jabal, menyisakan 2 saja, 2 dinar itu ya, diberikan kepada istri 2 saja Pak, 2 dinar saja. Sekarang kita ini itu di bawah UMR mungkin sudah turun. Jadi Umar mengatakan mereka berdua itu saudara, itu ibarat saudara. Kalau kita bilang saudara dalam pikiran kita, karena mereka sama-samanya murid daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau melihat ada yang berbeda, Rasulullah sholat sekian, tiba-tiba para sahabat sekian, jangan dianggap bid'ah, jangan dianggap sesat. Ada namanya bayan, penjelasan, ya. Rasulullah ada yang seperti itu Pak, dibanding-bandingkan. Nabi Muhammad sholatnya sekian belas, ada hadisnya. Lalu Umar membuat sholatnya sekian belas, sekian puluh. Mau ikut Rasul apa ikut Umar? Astagfirullahaladzim. Seolah-olah kalau Rasul benar masuk surga, berarti Umar kan begitu kan, kita digiring pikiran kita begitu dia. Padahal itu maksudnya bayan, penjelasan. Boleh jadi pada waktu ini kita melaksanakan sekian, boleh jadi di waktu yang lain melaksanakan sekian, tergantung dan ittiba kita kepada ulama. Lanjut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah. Gigit di sini maksudnya itu berpegang teguhlah bin nawajis, dengan gigi geraham. Ya, ini gambaran istilah orang Arab untuk menunjukkan sungguh-sungguhlah. Kalau seandainya ada yang membuat kamu itu terombang-ambing, kembali lagi sungguh-sungguh. Termasuk menjaga niat. Itu yang susah itu dia. Hari ini kita ikhlas, boleh jadi besok entah macam mana kita ini. Jadi jangan bersandar kepada ADART, jangan bersandar kepada peraturan. Bersandarlah kepada Allah. Karena sesempurna-sempurnanya peraturan manusia, manusia itu punya ilmu di atasnya lagi untuk mengakalinya. Paham maksudnya? Sepaten-patennya hukum, siapa yang bisa mengangkangi hukum? Tukang buat hukum itu. Paham nggak maksudnya? Paham kita. Kalau kita tengok yang terjerat hukum itu yang membuat hukum atau yang orang-orang dari kampung-kampung sana? Jadi yang membuat hukum itu banyak juga terjerat urusan hukum itu. Yang di kampung-kampung apalagi karena dia tidak tahu mengenai hukum. Jadi manusia ini tetap punya ilmu untuk mengakali hukum. Di mana itu berbatas? Di niat. Kalau niatnya baik, maka dalam hukum itu ada istilah itu mens rea namanya. Ada niat jahatnya. Kalau ada itu niat jahatnya itu, nah itulah yang bersalah itu dia. Jadi sepanjang kita punya niat baik, saling kita nasihat-menasihati. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hindarilah perkara-perkara yang baru. Tapi perkara-perkara yang baru di sini maksudnya yang menyalah, yang nyeleneh, yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnah para sahabat. Para sahabat sholat zuhur 4 rakaat, tidak bagus ini. Siang itu panas, seharusnya 2 saja. Dia sholat zuhur 2 aja. Ini tidak menyalahi namanya. Seharusnya subuh itu 8 rakaat, karena kita baru bangun pagi masih segar. Ini juga ini namanya nyeleneh ini dia. Isya seharusnya 1 saja. Kenapa? Kita udah capek. Karena mau istirahat. Nah ini itu namanya, inilah namanya itu adalah muhdatsah tadi itu dia. Barang-barang yang baru yang bertentangan dengan. Jadi bukan berarti sesuatu yang baru. Ini satu lagi saya tambahkan ini dia. Sampai-sampai ada orang yang beranggapan begini dia.
Kalau Nabi tidak buat, sahabat tidak buat, berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti masuk neraka. Ini ada rupanya sahabat pakai ini. Teriak-teriaklah di atas sana itu, di atas masjid. Allahu Akbar. Semua orang udah pakai ini, Pak. Pakai mikrofon. Iya kan? Ada nggak para sahabat buat ini? Nggak ada. Lalu mereka mengatakan begitu. Oh, itu hanya wasilahnya saja. Kalau wasilah boleh. Tapi kalau seandainya yang tidak berhubungan, tidak ada, tidak boleh. Maka kita, orang yang punya keyakinan, bukan begitu cara menerjemahkan bid'ah. Bukan begitu. Kita tunduk dan patuh kepada ulama kita. Ulama kita memberikan penjelasan apa itu bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah dan para sahabat, dan itu bertolak belakang dengan sunnah mereka. Bertolak belakang, melawan dia. Disuruh banyak bersedekah, tiba-tiba ada sunnah disuruh untuk pelit. Nah itu namanya bertolak belakang. Nabi Muhammad misalnya menyuruh maksimal 4, sedangkan dia tidak mau menikah, hidup selibat. Apa Pak? Hidup selibat, membujang. Bukan gara-gara bukan gara-gara dia sibuk dengan ilmu, tapi memang dia mengharamkan bagi dirinya. Itu nggak boleh. Ada kan para sahabat seperti itu. Rasulullah begini, Rasulullah begini. Kalau begitu aku tidak akan kawin, katanya. Kalau begitu aku akan tidak akan pernah buka puasa. Nah, ini bertentangan dengan, jadi bid'ah di sini yang disesatkan itu adalah kalau perbuatan baru tersebut bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Berarti bid'ah tadi itu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul dan perintah para sahabat, itu namanya sesat. Jadi bid'ah tadi itu dia bertolak belakang dengan bukan berarti kalau Nabi nggak buat, kalau sahabat nggak buat, bukan begitu. Ya, itu bukan bid'ah. Nah, itu kata mereka seperti itu. Seolah-olah semuanya sudah selesai. Tentu tidak seperti itu menerjemahkannya. Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu menerjemahkannya. Ada ketetapan Allah yang akan terjadi di masa Rasulullah, tapi tidak terjadi di masa sekarang. Tapi ada juga ketetapan yang dibuat Allah terjadi pada masa kita, tidak terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi jangan mengukurinya. Kalau seandainya itu bagus, sahabat akan buat. Loh, saya tanyakan, Bapak bersedekah alat mikrofon ke musola, bagus apa tidak? Kenapa Umar nggak buat? Nah kalau begitu jangan diartikan seperti yang tadi. Kalau itu bagus, kenapa para sahabat tidak melakukannya? Ya karena pada waktu itu tidak ada, atau keadaan belum pada waktu seperti itu gitu. Ya. Bukan begitu keadaan yang dibutuhkan. Tapi pada saat ini dibutuhkan, maka pada waktu itu hari ini kita kerjakan, mungkin yang pada waktu yang lalu belum ada itu seperti itu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan dalam kitabnya Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Wa qala, dan mereka berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah baik dan baik sahih. Sahih baik, maksudnya hasan. Hasan sahih itu mungkin ini yang kita pahami di sini adalah hadis ini pantas untuk kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya dan dari setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, dan seandainya kita salah, tentu saja kita manusia melakukan kesalahan. Mudah-mudahan kita selalu diluruskan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya